pemangku ini jarang sekali umat mau menjadi pemangku. Tidak ada yang bercita-cita jadi pemangku. Umat kita menghindari menjadi pemangku kalau tidak benar-benar seorang itu dipilih oleh umat skala maupun niskalenya. Apa pinandita itu boleh ke tempat orang meninggal, itu juga dipertanyakan juga. Kemudian apakah pemangku itu mengalami cuntake. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hindu Channel hari ini berada di tempat keheningan, di mana kita selalu merespon apa yang ingin ditanyakan dari umat sedharma. Ada salah satu umat sedharma kita dan beberapa tokoh Hindu juga menyampaikan tolong bisa bertemu dengan Ketua Umum PSN Pusat agar tentang kepemangkuan atau tentang umat bisa sharing atau diskusi bersama. Dan hari ini kita langsung bertemu dengan Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara Pusat. Salam rahayu, Pak. Salam rahayu. Pak Mangku, Pak yang takut salah niki. Mangku boleh. Pak Mangku boleh, Pinandita juga. Pinandita nggih. Ya. Nah, dan juga kami takut salah juga dari pemirsa Hindu Channel membuat catatan nih Pak. Niki ada nama nama Pinandita kita, yaitu Pinandita Gede Pastika. Beliau juga sebagai abdi negara yang bertugas di Polda Metro Jaya. Astungkare sehat nggih Pak? Astungkare sehat. Langsung saja kita diskusi bersama dengan Pak Jero Mangku. Sehat Pak? Astungkare sehat. Nah, kita tadi lihat kegiatan di Pura cukup padat sekali. Betul. Mungkin tadi ada melayani umat juga. Betul. Ada kegiatan apa Pak tadi? Tadi ada kegiatan persembahyangan bagi umat yang mungkin libur hari ini. Kemudian ada juga melayani umat yang melakukan pengelukatan di belakang. Di belakang ya. Jadi kita siap melayani apa yang menjadi tugas seorang Jero Mangku atau Pinandita. Jero Mangku juga ternyata bukan hanya sebagai ketua PSN pusat, namun Jero juga sebagai abdi negara yang bertugas di Metro Jaya, Kepolisian Metro Jaya. Bagaimana cara membagi waktunya nih Jero Mangku? Ya, dalam pelaksanaan tugas memang kita di sini bisa dibilang dharma agama, dharma negara. Kita tetap mengutamakan sebagai abdi negara. Kebetulan juga di kepolisian adalah pelayan juga masyarakat. Jadi ini sangat berhubungan langsung. Sama-sama di kepolisian juga sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Kemudian di kepemangkuan atau Pinandita juga sebagai pelayan umat juga. Jadi ini mesti. Tapi dalam pelaksanaan keseharian saya tetap melaksanakan tugas di Polda Metro Jaya. Kemudian sorenya atau malamnya setelah melaksanakan tugas kami ke Pura Jagat Guru kalau memang ada permintaan dari umat untuk pelayanan melaksanakan persembahyangan, kami melaksanakan tugas itu. Pak Jero Mangku, kalau kita berbicara tentang kepemangkuan, kalau hanya Hindu Channel saja mungkin tidak akan tepat gitu Pak Jero. Makanya kami merespon umat sangat penting. Pasti banyak yang bertanya tentang kepemangkuan. Permasalahan kepemangkuan itu pasti ada, gitu kan. Pemahaman baru
tentang kepemangkuan itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan seperti itu. Pinandita Sanggraha Nusantara ini, Pak Jerumangku sebagai pengurusnya, mungkin banyak umat yang sudah tahu, tokoh-tokoh Hindu banyak yang sudah tahu. Namun generasi muda Hindu pasti akan bertanya-tanya, apa sih PSN itu? Kapan PSN itu dibentuk? Dan sejak kapan bisa didengar oleh anak muda, oleh umat-umat yang ada di pelosok gitu kan? Dan hari ini mungkin bisa menjadi peluang kita atau menjadi pengalaman baru atau referensi ataupun pembahasan kita pada hari ini tentang PSN itu, Pak. Nah, silakan Pak Jerumangku. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan saya Pinandita Gede Pastika selaku Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara Pusat yang terpilih di bulan Oktober 2021 dalam kepengurusan 2021 sampai 2026. Kami Pinandita Sanggraha Nusantara ini adalah organisasi kepemangkuan, organisasi atau lembaga pemangku seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, PSN ini, organisasi ini sudah berbadan hukum, sudah terdaftar di Menkumham. Gitu. Jadi dan kami pun sudah mempunyai tanda daftar di Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini adalah organisasi sah Pinandita Sanggraha Nusantara atau organisasinya pemangku seluruh Indonesia. Gitu. Nah, apa tugas dan kewajiban seorang pemangku ini ada dalam sesana kepemangkuan. Ada aturan-aturan kepemangkuan di sana. Nah, di kepemangkuan sendiri PSN itu memang banyak yang sering bertanya-tanya apa sih PSN? organisasi ini gitu kan. Nah, ini wadah perkumpulan pemangku. Sehingga kami sekarang ini PSN ada di 31 provinsi. 31 provinsi. Betul. Di provinsi disebut dengan Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil, koordinator wilayah Provinsi Banten misalnya. Nah, masing-masing provinsi akan membentuk lagi korda-korda per kabupaten. Betul. Jadi masing-masing wilayah koordinator daerah di bawah Korwil, kemudian sampai ke Korcam, kecamatan. Nah, di daerah-daerah sudah mencapai ke kecamatan. Di Bali pun PSN ini sudah sampai ke desa-desa. Gitu. Nah, untuk organisasi-organisasi PSN ini, jadi Jerumangku tadi menjelaskan tentang apa sih PSN itu. Nah, dari menjadi apa sih PSN itu, tentu dibalik itu semua, kalau visi misi pasti ada. Tapi program yang memang benar-benar sampai ke daerah atau program nyatanya, itu yang sudah dilakukan Pak Jerumangku bersama dengan tim organisasi yang ada di daerah-daerah itu apa? Atau mungkin beberapa waktu ini mungkin sudah dilakukan juga gitu. Baik, program PSN Pusat sudah banyak kita jalankan, dan sekarang ini memang dengan perkembangan zaman, Pinandita atau Jerumangku ini kan dituntut menguasai, kemudian tatua, kemudian menguasai tatanan upekara keagamaan, sehingga kami di PSN Pusat punya program adalah meningkatkan kompetensi atau kemampuan masing-masing Pinandita di daerah. Nah, di daerah ini juga punya permasalahan-permasalahan yang berbeda, karena di pemangku ini jarang sekali umat mau menjadi pemangku. Tidak ada yang bercita-cita jadi pemangku. Kenapa itu? Ini sering karena pemangku itu banyak keterbatasan,
banyak aturan-aturan yang mengikat. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Terutama harus menjaga tri kaya parisude. Nggih. Berpikir yang baik, berbicara yang baik, kemudian berbuat yang baik. Karena pemangku ini, Pinandite ini adalah seorang rohaniawan, kemudian menjadi panutan umat. Gitu. Nah, dalam perkembangan sekarang ini, pemangku ini tidak dituntut hanya melaksanakan atau memimpin sebuah upacara saja, tetapi bagaimana pemangku ini memberikan pencerahan juga kepada umat, apalagi kepada generasi muda yang sekarang sudah mulai kritis. Apa sih itu seorang pemangku? Kemudian tugas apa yang dilakukan, kewajiban apa yang dilakukan sebagai pemangku. Nah, inilah banyak sekali umat kita menghindari menjadi pemangku kalau tidak benar-benar seorang itu dipilih oleh umat maupun niskalenya. Itu yang ini. Kalau sudah dipilih melalui proses niskale, biasanya pemangku kejumput, kemudian pemangku keturunan, gitu. Ini tidak bisa dihindari. Gitu. Oh, jadi pemangku keturunan itu pasti juga ada, Pak? Ada. Jadi misalnya kayak saya nih, bapak saya seorang pemangku, pasti akan menurun. Itu biasa tradisi di Bali seperti itu. Tapi kalau di luar Bali, pemangku ini biasanya dipilih oleh masing-masing pengempon pura. Nah, mumpung berbicara di luar Bali, berarti ada nama-nama pemangku. Ada nggak nih Pak Jero Mangku, nama-nama mangku di daerah lain? Ada. Biasanya mungkin apa? Sebutannya ada. Kalau di Jawa ada yang menyebut wasi. Kemudian saya kemarin ke Tengger itu tokoh adat yang melaksanakan upacara adat di Tengger itu karipan lokalnya itu ada namanya Romo Dukun itu. Nah, kalau di daerah luar lagi Kalimantan itu ada disebut Basir, juga ada. Masing-masing daerah yang Kaharingan itu punya masing-masing nama, tetapi tugasnya memang tetap sebagai pelayan umat dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Nah, dengan adanya penyebutan beberapa daerah yang berbeda, kalau kita berbicara panduan dari kepemangkuan, niki apakah memang sudah sesuai atau seperti apa, Pak Jero Mangku? Nah, sesana kepemangkuan atau SOP-nya seorang pemangku itu sudah diatur. Gitu. Tetapi ada juga mengadopsi kearifan-kearifan lokal. Disebutkan itu. Disebutkan nanti seperti di Tengger juga ada proses kearifan lokalnya seperti ini. Tapi kita membuat acuan pedoman secara nasional tahapan-tahapan ini untuk kepemangkuan ada. Yang disebut sesana kepemangkuan itu. Sesana kepemangkuan. Itu atau sesananing kepinanditaan. Nah, di situ jelas disebutkan batas kewenangannya, kewajiban dan tugasnya seperti apa, itu ada. Tetapi kembali lagi, masing-masing daerah punya kearifan lokal, punya budaya lokal. Gitu. Jadi tetap secara nasional kita punya panduan, secara kearifan lokal juga silakan dijalankan sesuai dengan drestenya desa kalepatrenya. Gitu. Drestenya dan desa kalepatrenya. Gitu. Karena masing-masing daerah juga berbeda-beda. Di Bali saja antara di Denpasar dengan di Singaraja misalnya berbeda juga. Tetapi pada intinya pakemnya untuk pelaksanaan upacara itu pemangku tetap punya pakemnya. Dari segi pakem dan panduan dan sesananya itu tidak terlepas dari kegiatan PSN yang memang sudah berjalan. Kami juga mendapatkan informasi di Lampung, kalau tidak salah, kegiatan di Lampung itu dengan mengangkat tema tentang
Temanya apa Pak kemarin itu di Lampung kegiatannya? Di Lampung itu ke peningkatan kemampuan Kemampuan seorang pinandita Nah. dalam pelayanan umat. Dari judul itu melakukan pertemuan dengan pemangku-pemangku. Betul. Ketika melakukan pertemuan itu tentu saja memiliki beberapa pengajuan atau beberapa pembicaraan atau diskusi tentang permasalahan tentang kepemangkuan. Yang ada di daerah tersebut. Biasanya Ya. permasalahannya itu apa Pak Jero Mangku? Kami memang di PSN Pusat ini kan sering keluar daerah untuk melaksanakan pembinaan kepada para pemangku di daerah-daerah. Terakhir kami melakukan pembinaan di Lampung di Seputih Mataram. Di situ ada permasalahan yang sangat krusial yang menyangkut kewenangan dan kewajiban seorang pemangku. Karena di sana terjadi kewenangan seorang pemangku sudah melebihi batas kewenangan itu sendiri. Jadi kami datang ke Seputih Mataram kemarin itu memberikan kewenangan seorang pemangku, kemudian bagaimana proses menjadi seorang pemangku itu sampai menjadi muinten di Ekejati dan kewenangannya itu. Nah, di situ memang di daerah-daerah banyak sekali permasalahan yang dihadapi, terutama masalah jarak pelayanan kepada umat karena tersebar daerah luas di Lampung misalnya. Harus melayani umat ke sana dengan transportasi yang terbatas. Itu juga sebagai hambatan juga. Kemudian penguasaan kemampuan seorang pinandita juga di sana terbatas. Makanya kami kemarin itu membawa buku banyak panduan sebagai manggalayatnya atau pemimpin upacara kita kasih panduannya. Sehingga punya pedoman, paling tidak inti-intinya mereka punya. Nah, di sini terjadi penyimpangan kewenangan seorang pemangku. Makanya kami datang ke daerah-daerah itu seperti ke Lampung itu untuk meluruskan, sehingga tidak terjadi kewenangan yang berlebihan. Jadi kalau di Bali istilahnya kuping ngeliwatin tanduk gitu kan. Jadi melampaui ke batas kewenangan gitu. Nah, jika memang permasalahan umat yang didengar ataupun yang dilihat kemudian Bapak langsung Pak Jero Mangku langsung hadir sebagai ketua PSN pusatnya, ini kan menjadi hal yang juga diinginkan oleh daerah-daerah lain untuk hadir, Bapak untuk hadir di daerah-daerah lain. Untuk hadir di daerah lain pun membutuhkan waktu yang cukup cukup menyita waktu seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Jero Mangku ini mengcover itu? Ataukah memang timnya yang hadir atau melalui media-media atau bagaimana? Baik, untuk mengcover permasalahan-permasalahan atau undangan dari daerah-daerah itu kami punya tim. Di kepengurusan itu ada bidang 1 tentang agama, bidang 2 tentang organisasi, kemudian bidang 3, ketua bidang 3 itu adalah bagian sosial, kemasyarakatan, kemudian bidang 4 adalah bidang yatnya dan upekara itu. Nah, kami kalau saya tidak bisa hadir ke daerah, ada sekretaris umum, bisa sekretaris, bisa ketua 1 atau sampai ketua 4 ini akan datang ke daerah-daerah memberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Misalnya tentang upacara, kita kirim yang ketua bidang 4 yang membidangi itu. Kalau masalah agama, kita kirim tentang bidang 1, sehingga tupoksi masing-masing bidang bisa berfungsi optimal gitu. Jadi masing-masing punya peran di situ
tidak adanya istilahnya one man show, tidak ketua umum saja pergi ke daerah, tidak. Jadi seluruh kepengurusan itu, tim itu harus bisa berbagi ke daerah-daerah untuk memberikan pemahaman kepada para pinandita ini, karena sesuai dengan pertanyaan tadi, banyak permasalahan yang ada di daerah-daerah itu, termasuk juga kemarin terakhir apa pinandita itu boleh ke tempat orang meninggal, itu juga dipertanyakan juga. Kemudian apakah pemangku itu mengalami cuntake, gitu kan? Padahal dalam sesanani kepemangkuan, pinandita itu tidak kena cuntake. Gitu. Oh, pemangku pinandita tidak kena cuntake. Gitu. Dengan kondisi apapun. Dengan kondisi apapun. Jadi bisa datang ke tempat orang meninggal, bisa, karena kita pun sebagai pelayan umat dalam konteks fitriyatnya itu kita harus hadir juga di sana. Gitu. Kita datang ke orang meninggal gak ada masalah gitu. Jadi itu juga permasalahan di daerah-daerah muncul juga kemarin. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena banyak yang bahwa saya seorang pemangku tidak boleh ke tempat duka gitu. Itu sebenarnya tidak diatur dalam itu. Karena kembali bahwa pemangku itu tidak kena cuntake, kecuali umat gitu nggih. Kecuali umat. Nah, Pak Juru Mangku, mungkin ini menjadi pertanyaan juga dari pemirsa Hindu Channel. Banyak sekali umat kita yang tidak memiliki panduan tentang kepemangkuan. Nah, ini kan hal yang sudah disampaikan oleh Pak Juru Mangku tadi, siap untuk cover ini gitu kan. Nah, kalau sampai ada pemangku yang benar-benar tidak memiliki panduan kepemangkuan, bagaimana? Nah, makanya khusus di luar Bali, sebelum mengangkat seorang pemangku, ini kan kita berikan pendidikan sebelum melaksanakan Ekejati. Bagaimana menjadi seorang pemangku itu, kemudian apa saja yang harus dilakukan seorang pemangku, mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Jadi pemahaman awal kita harus berikan apa itu seorang pemangku. Pemangku itu kan mangku sebagai penyangga, penyangga umat. Jadi memberikan pemahaman, makanya harus menguasai dulu sebelum menjadi pemangku. Paling tidak dasar-dasar kepemangkuan itu sudah diberikan lebih awal, sebelum dilakukan pewintenan, sehingga begitu menjadi pemangku sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa menjalankan sesananing kepemangkuan. Aturan-aturan yang ada di kepemangkuan itu. Apalagi nih kira-kira Pak Juru Mangku? Ya mungkin saya selaku ketua umum hanya memperkenalkan bahwa Pinandita Sanggraha Nusantara ini adalah wadahnya pemangku seluruh Indonesia yang sudah berbadan hukum dan sudah terdaftar di Menkumham dan sudah terdaftar di Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini juga kami PSN atau Pinandita Sanggraha Nusantara ini terbentuk awalnya di Jakarta. Itu kami nyatakan bahwa ulang tahun PSN itu adalah tanggal 21 Mei. Gitu. Jadi setiap tanggal 21 Mei itu adalah ulang tahunnya Pinandita Sanggraha Nusantara. Di Kiai Tengkara sampai sekarang sudah ada di 31 provinsi. Betul. Dan program satu lagi yang selain peningkatan kemampuan kompetensi atau kemampuan Pinandita, ini ada program kesejahteraan seorang Pinandita. Selain memang program-programnya dari
fokus pada kepemangkuan, juga ada program lain, program sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pinandite. Kami berusaha untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Astonggara BPJS Ketenagakerjaan tidak membatasi umur menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, karena Pinandite ini melaksanakan tugasnya sampai seumur hidup. Tidak ada batas umur atau tidak ada pensiun. Jadi selama sehat, Pinandite ini selalu melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang ini sudah berjalan. Pinandite beberapa memang sudah mendahului karena meninggal, dan sudah luar biasa pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah mendapatkan santunan 42 juta untuk meninggal. Kemudian kalau kecelakaan juga mendapatkan 42 juta. Terus kemudian kalau kecelakaan sampai meninggal itu dalam proses perjalanan menuju ke Pura melaksanakan tugas, itu 2 kali lipat. Gitu. Jadi inilah paling tidak keluarga yang ditinggal bisa melaksanakan upacara fitriyatnya, pengampinan itu, dan tidak menyusahkan keluarganya. Nah, inilah wujud program mensejahterakan para Pinandite di seluruh Indonesia. Astonggara sudah sampai ke daerah-daerah, sudah terlaksana. Cuma beberapa memang belum karena jangkauannya terlalu jauh, tetapi yang Pulau Jawa sudah semuanya. Di Lampung, di Sulawesi, Bali, sudah termasuk Lombok, sudah semua. Oke, matur suwun semua Pak Mangku. Mudah-mudahan masyarakat lebih mengenal lagi dimanapun berada, bahwa PSN ini adalah wadahnya atau organisasinya para pemangku. Pemirsa Hindu Channel, inilah diskusi kita bersama dengan Ketua Umum PSN Pusat bersama dengan Pinandita Gede Pastika. Ini merupakan hal yang perdana dan baru Hindu Channel membahas tentang kepemangkuan. Ilmu ini ataupun malam ini, pemirsa Hindu Channel yang menonton, selalu dukung kami Hindu Channel, memberikan topik-topik, memberikan informasi tentang keberadaan umat kita yang memang ingin kita liput. Agar kami juga, anak-anak muda Hindu Channel sebagai kreatornya, kreatifnya juga bisa hadir menyapa umat sedharma yang ada di daerah-daerah. Kami tutup pada syuting kali ini bersama dengan Ketua Umum PSN Pusat dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terus semua nggih. Ya.